Baiklah, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, mas-mas, mbak-mbak ya. Saya panggil mas-mas, mbak-mbak aja. Mas-mas sama mbak-mbak ini kan calon guru ya. Semuanya calon guru kan. Jadi kemarin pernah ngajar di kelas, memanfaatkan TIK nggak? TIK itu digital lah ya. TIK itu semua perangkat yang berhubungan dengan teknologi kayak HP ya, kemudian laptop ya, infokus itu termasuk TIK gitu. Nah, kira-kira yang sudah diterapkan yang memakai teknologi itu apa aja, yang misalnya aplikasi apa yang pernah dipakai? Canva, terus apa lagi? Zoom. Banyak tuh. Terus yang praktek di SMA 4 nih yang sudah diterapkan di kelas apa aja? Pakai apa? Pakai Infocus Canva itu. Terus alat lain nggak ada, misalnya Quizzes, tahu nggak Quizzes? Nah, dipakai nggak? Belum coba ya. Karena posisinya ya aku juga nyuruh mereka bawa HP itu. Nah, ini Infocus ada kan? Nah, kalau mau pakai Quizzes bisa pakai Papermood. Nah, tahu Papermood? Pernah nggak Papermood? Tahu nggak? Nah, berarti Ibu mau praktek baik tentang Papermood ya. Nah, Papermood. Sinyalku masih tunggu. Gak ada wifi nih. Wifi bentar. Maksudnya sih kalau kita variasi pembelajaran yang banyak kan tidak bosan. Nah, Tidak sekedar jelasin. kalau ada yang bawa laptop bisa dibuka laptopnya. Kita ada yang bawa laptop. Nah, habis baterainya. Udah bawa jasan? Udah bawa jasan? Nah, jadi biar anak itu kan asesmen ya. Jadi kalau Quizzes itu kan kamu bisa nanti kalau di RPP-nya sintaknya model pembelajaran game based learning ya. Model game based learning. Nah, model game based learning itu mudah sintaknya. Ya, sintaknya itu cuma ada 6. Yang pertama kita memilih topik. Topik itu apa, platform yang mau kita pakai. Kalau sudah kita jelaskan konsep ke anak. Konsep itu materi sebagian aja gitu. Karena kan kalau di kurikulum Merdeka itu guru sebagai fasilitator. Jadi bukan guru itu ceramah terus itu enggak ya. Jadi sebagai guru itu kita fasilitator ya, mengarahkan siswa. Kalau misalnya sudah, yang ketiga itu menjelaskan aturan bermainnya. Nah, misalnya pakai Papermood. Yang pertama itu harus ngeprint dulu, ngeprint barcode-nya. Nah, pernah kan lihat di media sosial ya. Nah, TikTok Ibu juga ada itu, karena Ibu sering banget pakai Papermood. Ya, Papermood itu kan karena siswa nggak pakai HP, jadi pakai Papermood. Jadi siswa tinggal milih jawaban pakai itu, terus kita yang scan. Jadi yang bawa alat gadget itu kita, yang harus dibutuhkan Infocus, HP, sama laptop. Jadi laptop sama Infocus itu untuk menampilkan soal, HP-nya untuk scan. Jadi berhubungan. Ya, ini nggak bisa dibuka bentar ya. Jadi itu kalau nulisnya gimana, nulis apa? Biar siswanya itu kalau sudah di-download gampang nanti. Kalau nggak pinjam punya Ibu, ada kertasnya, tinggal kamu nggak usah ngeprint kan, pakai punya Ibu ya, minjem. Udah itu bisa kamu ini. Ibu yakin tuh anak-anak siswa walaupun SMA itu seneng gitu. Kita juga nggak capek. Nah, kalau zaman dulu, apalagi zaman Ibu PPL ya, nggak ada Infocus, nggak apa, capek jelasin terus anak nggak dengerin gitu. Tapi kalau lewat game kayak gitu, anak lebih cenderung seneng, tertarik ya. Nah, contohkan aja ya. Tapi kalau untuk Quizzes Papermood itu pilihannya 4. Jadi kamu buatnya pilihannya 4 aja, nggak bisa 5. Karena di kertas itu cuma ada A, B, C, D. Nggak bisa dia 5. Ya. Nah, Ibu contohkan aja. Jangan yang ini, kalau ini sedikit ini. Bentar.
Nah, gimana ya? Berarti harus di sini semua, ke sini semua biar tahu. Pindah. Heeh. Nah, kalau pakai Quizzes, soalnya kan bisa cari langsung di Quizzes. Kamu nggak usah ngetik-ngetik. Kamu tinggal nyari topiknya apa, kemudian tambah-tambahkan soal. Jadi mulai sekarang ya, ini soal ya, ini dilewati aja. Nah ya, boleh dipraktekkan nih. Tinggal berapa minggu lagi di SMA? 1 bulan lagi. Nah, masih 1 bulan. Bisa dipraktekkan itu ya. Jadi ini ya, ini pakai langsung di sini mode kertas. Nah, ini di-download dulu. Kalau misalnya kamu mau buat sendiri, ini di-download ya. Kamu cetak, kira-kira siswa itu ada 35. Ya, sekelas kan 35 kan. Nah, kamu print sampai nomor 1 sampai 35. Nah, ini nanti yang kamu pakai. Ini bisa dipakai sampai kapanpun. Asalkan barcode-nya nggak rusak. Nanti gimana? Nah, siswa dikasih tahu. Jadi nomor 1 ini ya ditulis aja nomor absen 1 siapa gitu kan. Kita tulis dulu. Ya. Nah, caranya nanti kamu ngasih tahu ke anaknya kalau jawab A, A-nya di atas. Kan ini A. Kalau B berarti B-nya di atas. Di atas. Jadi jawabannya itu harus di atas semua. Jadi diputer sama anak. Nah, kita tinggal nyeken. Ya. Nah, caranya kan ini. Kamu tugaskan. Nah, biar kamu besok-besok misalnya mau latihan lagi nggak nulis namanya anak, kamu buat kelas. Buat misalnya kelas berapa? 11 berapa ya? Terus tulis nama absennya. Misalnya 1 Adi, terus ya. Terus atau kopas di absen kalau ada absen. Terus seterusnya di enter sampai 35. Kalau sudah simpan. Kalau sudah dibagikan. Anak harus apa? Ini ya kartunya harus sama dengan namanya. Misalnya Adi nomor 1, ya sudah dikasihkan ininya nomor 1, ininya nomor 3, sesuaikan namanya. Ya, ntar kalau sudah, ya Ibu contohkan aja, tapi HP-nya di situ ya. Ini klik mulai, ntar kalau di HP-nya sudah download Quizzes, di HP-nya itu langsung ada mode kertas mulai. Jadi yang mengontrol layar ini adalah di HP. Ya, langsung kita scan. Itu ya. Contoh ya, contoh ya di TikTok ya. Kalau pakai HP itu nanti anak yang salah ada, misalnya dia bener hijau. Kalau di layar gini langsung ya. Bentar Ibu perlihatkan. Nah ini ya, kemarin ngisi di SD. Nah jadi guru-guru kayak gini loh, ya. Nanti di layar HP, di layar, nah ini kalau yang hijau benar, merah salah. Jadi langsung kayak gini. Nah, setiap soal anak kalau sudah selesai kita scan. Scannya duduk aja nggak apa-apa, bisa diperbesar itu. Yang penting kita ada sinyal untuk HP-nya juga. Nah, kayak gini. Ini kalau yang hijau-hijau ini benar. Gitu. Tertera namanya langsung. Nah, kan asik kayak gini. Nah, gampang kayak gitu. Ya, ini salah satu praktik baik dari Ibu memanfaatkan Quizzes ya. Banyak Ibu sudah pakai Quizzes itu sudah dari tahun berapa ya, Papermode ini? 2020 kemarin ya. Kalau untuk modul ya, Canva bisa ya. Itu ya, Ibu juga buat modul itu pakai Canva ya. Nah, contoh modulnya kayak gini. Ini modul aku buat di Canva ya. Kalau Canva itu enak, bisa apa? Bisa dimodifikasi ya. Nah itu mana? Lagi ke bawah. Jadi Quizzes ini banyak ya, Quizzes buat wall. Tapi kalau misalnya kalau buat wall juga bisa. Kalau buat wall ditampilkan aja di layar, terus anak tinggal ini ya. Jadi kalau Quizzes ya pakai tadi caranya Papermode. Jelas nggak yang Papermode tadi? Jadi itu praktek baik dari Ibu untuk menggunakan Papermode ya. Nah ini kan, nah ini
yang sudah ibu lakuin. Nah, ini. Itu ibu pakai rekam layar. Kalau rekam layar itu kan dari HP langsung join ini. Nah, terkoneksi. Nah, ini rekaman dari layar. Rekaman dari layar HP. Nah, kelihatan. Nah, ini soalnya kan dari HP tadi. Nah, itu anak langsung kayak gini. Bukan di fokus. Jadi caranya bisa misalnya tolong baca dulu halaman ini sampai ini, habis itu nanti kita kuis pakai paper mode. Nah, jadi kamu juga udah capek-capek nak ini kan anak-anak apa kamu bisa praktek baik ya. Gitu. Ada pencerahan gimana dari yang ibu apa? Atau semakin gelap? Ibu kasih apa praktek baik tentang kuisis. Gimana tanggapannya? Lebih simpel. Ambil nilainya kan, tinggal di scan aja. Iya, kamu nggak usah ngoreksi. Iya, karena udah disimpan di sana. Iya, sudah disimpan, nanti hasilnya ada di sini. Hasilnya kalau kamu mau lihat, ya, itu di perpustakaan ya. Hasil ya. Ini ya di hasil ini. Ini nah hasil ya. Ini hasil. Nah, kamu daftar aja pakai login. Ini di hasilnya. Nah, ini contohnya aja misalnya ini. Nah, ini sudah. Nah. Kuis, iya. Soalnya tadi tuh Bu, di mana kalau tak Kalau bikin soalnya. Kalau bikin soal, kamu buat. Ini ketik buat. Ya, penilaian. Ya. Kamu bisa cari dari punya orang. Misalnya materinya apa? Nah, misalnya materinya apa? Dari apa pelajarannya? Ya apa? Ada. Introduce, present tense ya. Kamu cari aja present tense. Ya, present tense, enter ya. Nah, nanti dia banyak ya. Banyak pilihan, kamu tinggal ini kan. Nah, ini present tense. Nah, kamu boleh ngambil semuanya dari sini atau misalnya kamu ambil siko-siko. Oh, ini berarti tambahkan soal. Tapi ini kan kalau ini isian titik-titik, cari yang pilihan ganda. Berarti cari yang pilihan ganda. Misalnya yang ini kan ada 4. Nah, sudah kamu tambahkan soal. Jadi kamu nggak usah ngetik kalau di sini, kalau di Quizizz. Jadi kamu bisa nyari soal-soal dari orang-orang. itu free. Iya, free. Belum pernah nyentuh. Belum. Yang penting ada akun Google daftar. Ya, harus coba. Tapi nggak tahu kalau misalnya bisa. Bisa. Scan kayak itu nggak tahu. Itu makanya kita berbagi. Makanya dari ini ibu berbagi. Nah, biar kalian paham gitu. Karena kan kurikulum Merdeka implementasinya itu lebih ke pembelajaran digital. Jadi memanfaatkan TIK sebaik mungkin. Kalau ibu yakin TIK itu semua siswa senang. Ya, nggak ada siswa yang nggak senang. Dan di dalam TIK itu sudah ada diferensiasi. Kenapa ada diferensiasi? Karena di TIK itu sudah ada visual, gambar ya, terus ada suara juga, itu sudah auditori. Kinestetik bisa anak-anak maju satu persatu kan, itu sudah kinestetik. Jadi teknologi itu menjembatani diferensiasi. Ya, jadi kan ada yang persepsi bingung, kalau diferensiasi dibagi anak ini nggak harus. Kadang salah konsep itu. Tapi sudah salah tadi mau diberi. Ya. Jadi kalau bisa dipraktekkan coba besok kalau ada Infokus kan bareng-bareng bisa berdua itu, ada yang nyiapkan ini, ada yang bagi ini gitu. Ada ntar yang misalnya berempat, berenam, ada yang videoin kan besok ganti-gantian, nah kan bisa kayak gitu. Bisa jadi ini juga. Bisa nanti kamu buat skripsinya tentang kayak gitu, pemanfaatan teknologi Quizizz dalam pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar siswa. Kalau ibu lihat tuh di TikTok tuh kan ibu buat MPI-nya pakai articulate storyline. Nah, articulate storyline tuh kalau orang-orang tesis banyak yang make itu AS3 tuh. Ya, itu. Kalau ibu cuma ngasih Quizizz, kalau yang ibu buat untuk level 3 pembati ini ibu buatnya ini pakai MPI. MPI-nya articulate storyline. Silakan Bu, gantian Bu Berda. Nanti kalau ini silakan tanya ya. Kalau MPI itu kendalanya itu tadi alatnya. Kalau mau ditampilin di sekolah ya, anak-anak kan susah kalau bawa input kan. Iya. Misalnya itu. Padahal kalau di MPI itu macam-macam, banyak komponennya. Iya.
Bu Ika juga sama, kalau Bu Ika MPI-nya dia pakai Iya. artikulat, kalau saya cuma Nah, ini kan pakai artikulat dia pakai, kalau artikulat dia pakai link. Ya, kalau artikulat pakai link, ini contoh yang Ibu buat kemarin ya. Jadi artikulat storyline itu kayak PowerPoint. Dalamnya tuh kayak PowerPoint tapi kayak nanti bentuknya aplikasi. Bisa dibuat aplikasi, bisa di link ke hosting web. Jadi kayak gini, jadi kayak main game. Jadi anak harus login dulu. Kalau nggak login dia nggak bisa ini. harus bawa handphone. Nah, ini bisa dimatiin juga suaranya kan. Musiknya, ya, dihidupin lagi. Nah, dia kalau misalnya ini baru bisa login. Ya, contohnya aja. Nah, dia langsung ke ini. Ini yang Ibu buat. Lebih bagus. Iya, menarik. Ya, Ya, anak-anak suka yang Iya. itu. ya, itu. Cuma memang butuh waktu kalau membuat seperti ini. Apalagi kalau semakin lengkap, semakin banyak ini, semakin besar ininya juga kapasitas yang di-download. Ini aja kemarin 350-an MB. Yang di-download itu. Terus di posting ke web. Istilah-istilahnya udah familiar ya. Ya. Jadi tuh. Ya, pokoknya kalau ini jangan malu bertanya gitu kan. Sebagai kamu juga mahasiswa butuh referensi kan, nah tanya misalnya. Saya besok nak manfaatin Quizizz, kalian malas ngeprint, minjem aja punya ibu. Bu, nak minjem apa kertasnya? Kayak ada. Cuma karena ibu tidak dilaminating kertasnya, jadi agak-agak kotor-kotor lah, anak-anak tahu sendiri kan dipakai. Tidak apa-apa dipakai nanti. Silakan Bu Mirda, gantian. Aku level 3, aku level ya 2B lah ya, yang agak tidak pulau pakai teknologi kan. Kalau masalah MTI kan, media pembelajaran kelas itu tadi harus anak punya handphone atau enggak bawa laptop, atau enggak itu tadi kita yang bermodal laptop sama handphone sama Infocus. Mbak itu apa ya? Langsung diterapkan di kelas, aktifnya ya banget untuk MTI itu kan, mereka nanti ngetik kayak ini. Mana punya saya. Nah ini kalau aku sih buatnya lebih Google Site lebih sederhana, karena aku buat yang kayak itu nggak cukup waktunya, terus juga mau belajar agak lama kan. Seperti ini lebih ringkas, tapi ini aja sudah senang anak-anak tuh. Ada di sini isinya banyak. Bentar ya. Tadi maunya pakai itu ya kayak pakai apa namanya? Infocus. Masa aku ada sih? Kalau ini kan ke bawah deh. Ini di sini semuanya banyak nih. Ada tujuan pelajaran kita. Yang udah dicilek kan? Oh ini. Bukan ya. Oh, ya. Nah itu tujuan masuk situ. Baca kan, nah ini ke sini tujuan di sini terus ini materi ya. Nggak kelihatan aku matanya. Materi. Nah materi ini bisa macam-macam. Lagi ada bisa masuk bacaan, masuk gambar, kayaknya audinya ya. Masuk gambar, ada masuk video. Jadi di situ semua. Jadi menjembatannya anak-anak yang tadi katanya gaya belajar macam-macam. Ya, ini macam-macam. Di sini ada gambar, ada video. Mana ya? Nggak kelihatan. Tapi ini buatnya juga butuh waktu yang agak lama. Ini kemarin 3 hari ya Bu Ika ya. Itu dipaksa Bu Ika karena mau kumpul tadi. Nah ini kan kayak gini karakteristiknya dulu, penjabarannya. Ini perkenalannya. Nanti kalau itu nah ini kalau misalnya anak yang hobi baca ya dikasih kita bacaan nih gambarnya, gambar contoh-contohnya. Kan kadang anak-anak bingung kan, yang cak mana sih Bu serialia itu kan, kita kasihlah gambar di bawahnya. Terus kalau misalnya nanti dia suka video, nanti kita tampilin di sini ada videonya. Ada kan di sini, mana enggak kelihatannya. Ini aja ini. Tapi kalau ini yo butuh handphone memang untuk aksesnya. Kalau nggak ada handphone, laptop kita, terus pakai Infocus, anak yang memanfaatkan HP kita, laptop kita gantian gitu loh. Atau ditayangin di situ, kalau mereka nanti mau main quiznya itu tadi gantian nih kayak gini, quiznya juga pakai Quizizz sama ya buat quiz ya ya. Quiz ya boh, latihan dulu dah. Ya, nggak kelihatan mataku. Cuy banget. Nah kalau latihan nih Quizizz. Quizznya nih nggak mode paper mood kayak Bika tadi nggak. Oh lama. Nah, di Quizizz ini juga kita kasih misalnya kalau udah benar
ada kayak misal apa ya, skornya, terus ada penjelasannya, kenapa jawabannya itu benar gitu. Jadi mereka selain main terus ada penjelasan sedikit. Ini seneng banget. Dia kalau suruh baca dia bosan. Bosan bu ya. Ini kan nanti diklik nih. Apa jawabannya misalnya? Kalau salah ini apa nih pertanyaannya? Nah ini soalnya sengaja saya buat lebih ke konteks ke kehidupan nyata. Kalau misal kita buat misalnya bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang itu udah biasa ya. Contoh itu dia udah ini. Tapi kalau kayak ini kan dia memposisikan bahwa dia tuh orangnya. Oh Aldi tuh tak nyari kayak ini. Oh iya ini lebih cepet mereka nangkepnya. Ya. Next misalnya ini apa nih? Apa sih jawabannya tentang kali ya? Nggak lihat. Nah dapat poin dia. Ini senang dia. 6.000 misalnya poinnya. Terus kita kasih keterangan ini. Kenapa kentang masuk ke dalam itu? Ada dikit lah, biar ada pengetahuannya. Untuk kuisnya mana sih? Ini bukan ya? Ya, nggak kelihatan. Ini nanti sampai 10 soal jadilah untuk latihan dia kan, begini. Kuisnya ini saya kemarin pakai Woodwall. Kalau Woodwall lebih terbatas. Kalau Quizzes tadi kan unlimited. Kalau Woodwall cuma 4 desain, kayak ya, 4 ya. Kalau gratisnya 4 ya. Jadi kalau mau buat lagi, yang kelima ya edit yang 1, 2, 3. Kalau bayar berapa Bu? 60.000. 60.000 satu bulan. Jadi kalau saya nggak mau bayar, kalau Bi kan pernah bayar. Kalau saya nggak mau bayar, ya itu ada di tempat itu tadi. Edit ulang. Kalau buat tuh kalau kita bayar bisa ngeprint LKPD-nya. Ya benar. Bisa ngeprint. Kalau ini kan nggak bisa nih. Ini kan kemarin gratisan. Cuma ini open the box ya. Kalau buat teka-teki tidak usah, kalau zaman dulu kan harus buat Klik. gitu ya. Iya. Sekarang kita masukkan aja langsung. Iya, lebih memudahkan sebenarnya teknologi itu. Bukan buat kita repot, bukan. Itu tadi tergantung kita maunya tidak. Kata Bu Ika, mulai dari diri sendiri dulu. Kalau kita sudah bisa, nah ya. Ini tuh MPI-nya. Bu Ika juga sama MPI-nya, tapi Bu Ika lebih bagus karena Bu Ika pakai articulate. Kalau saya pakai ini. Kalau yang lebih mudah lagi, misalnya kalian bosen diskusi, ada nggak suka hobi diskusi kamu nih? Ngasih contoh. Nah kita diskusi benak. Itu kan diskusi biasa cak mana caranya? Gimana biasanya? Kelompok terus mereka presentasi maju depan kan? Ya, itu butuh waktu yang lama nggak? Ya. Nah kalau saya kemarin nggak, ini kayak gini. Kalau ini pakai sintaks inquiry, jadi menemukan ya. Kita kasih aja. Nah kamu hari ini tolong identifikasi. Sebenarnya kalau materinya simpel. Ya. Tapi dulu. Simpel materinya, identifikasi bahan pangan nabati di makanan tradisional. Jadi nanti mereka mengidentifikasi, terus harus ada modifikasinya. Modif kayak gimana? Tadi pengantar yang pertama. Nanti diskusinya dia diskusi pakai galeri berjalan. Dia apa ya, pameran gitu loh. Pernah dengar nggak? Ya, jadi pameran. Ya, galeri berjalan. Tuh, kita seperti ini. Mana ya sudah dia walking gallery. Jadi mereka satu kelompok itu ada 5 orang. Ini pasti baru ini ngasih materi. Udah jadi. Yang tidak menunggu galeri silakan kamu keliling baca, atau kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan silakan kasih saran. Nanti setelah selesai, waktunya selesai kita diskusi di depan tentang ada 1 atau 2 kelompok yang memaparkan kedua, ada kira-kira ada laki-laki, ada yang tidak laki. Itu lebih aktif loh mereka, nggak bosan katanya. Terus tadi mereka orientasi dulu masalah, terus identifikasi, pencarian bahan baca sebanyak-banyaknya, terus nanti dituangkan ke dalam ini, ditempel. Yang nunggu ada kesepakatan kelompok, misalnya siapa yang nunggu. Yang nunggu itu nanti otomatis orang yang bisa jelasin kan. Nah yang nggak nunggu ngapain? Dia ngunjungin galeri temennya. Jadi nggak ada yang namanya anak tuh nggak ikut. Itu nggak ikut aktif. Nah itu nanya-nanya dia, jangan. Kalau sudah kita kasih time berapa, waktunya 15 menit misal, dicatat ada yang nggak mau ditanyakan. Kalau selesai nanti maju ke depan, tapi tidak semuanya. Nama saya Yasina Safira, saya dari kelompok biru. Terus saya juga udah gabung kelompok dari kelompok kuning. Sesinya dia. Kelompok kuning itu gambarannya kurang ya menurut saya. Dia yang ditanggung itu ya. Kalau gambarnya cuma 1, itu gambarannya entah belum atau belum dimodifikasi atau sudah dimodifikasi, dan pemaparan materinya kurang
kurang kurang kurang saya paham, kurang adik, saya kurang paham toh. Belibet dia ngomong. Iya sih. Udah. Iya. ya. Iya, udah. Kayaknya agak susah kalau di shopping. Ya, itu asesmennya dia tetap pakai handphone anak-anak karena tadi ada yang dikerjakan di akhir kan, pakai workwell kalau nggak salah kemarin. Kalau menurut saya sih ini lebih asik daripada yang biasa. Karena yang biasa kan kita suruh maju tuh butuh waktu lama kan. Satu kelompok aja paling 20 menit kadang. Iya. Kadang lebih ya. Itu masih minggu depan masih numpuk lagi. Terus yang ngomong ya wong itu baik kan. Yang lainnya nggak aktif. Kalau yang kayak gini nggak dipraktekkan itu tadi. Kalau misalnya terkendala harus apa misalnya, udah pakai kertas tulisan aja. Bahkan kelas 12 7 ya itu kamu di mana ya 7 tuh cuma tulisan B dia. Bukan 7 6 Rombongan si Karina. Itu cuma tulisan B karena kreativitas masing-masing kan, kita nggak bisa maksa. Dia tulisan semua dijelasin, itu nggak apa-apa. Hari itu selesai ditempel, silakan kamu keliling, ditanya-tanya itu galeri temennya, dilihat ada nggak yang mau ditanyakan, ada nggak mau diprotes misalnya. Maju, lebih ringkas. Dia kan kalau maju itu cuma ngasih masukan biasanya. Masukan, ada yang perlu diperbaiki atau enggak. Jarang belum pertanyaan sudah ditanyakan waktu dia keliling tadi. Iya. Jadi kayak itu kan memang lebih aktif, anak-anak lebih interaktif. Jadi nggak perlu kita cuma pakai handphone kita, nggak juga pakai laptop sama infocus. Atau kalau misalnya nggak ada infocus ya sudah pakai laptop aja. Gantian digilir ke tiap kelompok. Ya. Aksesnya di mana? Akses bahan bacaan boleh online, kita kasih linknya. Link ini dibuka boleh nak dibaca untuk referensi, atau kalau ada buku kalau boleh pakai buku. Gimana? Dari 2 tadi. Kira-kira ada yang ini enggak? Atau dari Bu Ika misalnya? Diskusi. Kalau saya suka tuh diskusi di kelas, karena kalau nggak diskusi tahunya anak-anak kita ya. Tapi coba pakai metode lain. Refleksi bagi saya, metode walking gallery itu sangat-sangat menarik, terutama untuk siswa, dimana itu bisa membuat siswa yang sebelum itu malas, jadi dia tuh tertarik untuk belajar. Secara nggak langsung kan dia memperhatikan materi, kemudian ada rasa sensasi kayak seru gitu, kayak seperti game. Lanjut lagi dengan yang dari quiz, paper mode, itu mempermudah guru. Jadi nggak perlu lagi jelas teriak-teriak atau panjang lebar, tinggal duduk santai, kasih soal, terus dah apa tuh di scan. Bisa dari jarak jauh pula di zoom scan, terus langsung ada penilaian dari laptop atau HP itu. Nah sekian. Nyanyi. Baik izin ya. Baik izin kalau dari saya itu ya. Itu kalau melihat dari pemaparan Ibu tadi ada hal yang menarik Bu ya, bagaimana kita menerapkan TIK gitu ya. Yang mana TIK ini kalau pada saat ini salah satu menjadi kewajiban kita sebagai tenaga pendidik untuk menerapkannya ya, bagaimana kita mengajak berdiskusi dan segala macamnya itu. Namun ya tergantung lagi mungkin dari pihak dari instansinya ya, mungkin bisa memadai atau tidaknya itu kan, mungkin dari sinyal ataupun ya media-medianya ya. Namun kalau dilihat dari zaman ini mungkin untuk TIK ini hampir kemerataan itu sudah bisa kita terapkan ya, yang mana mungkin tadi solusinya kalau tidak boleh bawa HP itu ada paper mount tadi kan Bu, itu akan membantu ya bagaimana kita bisa memberikan latihan dan sekaligus menilainya itu secara spontan atau secara langsung ya, yang mana itu benar-benar membuat kita efektif dan efisien dalam bekerja ya. Terutama mungkin tenaga pendidik sekarang ini kan banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan ya. Namun dengan pembaharuan teknologi ini itu dapat membantu kita karena itu dapat mengefektifkan itu waktu kita itu ya. Mungkin itu dari saya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi itu semua kan kita kembali memenuhi kebutuhan murid. Memenuhi kebutuhan murid itu salah satu bagian dari pembelajaran diferensiasi. Jadi dengan cobalah ditanya kalau anak dihadapin di sini ada buku di sini, pilih yang mana? Pasti pilih yang teknologi ya.
gitu. Nah, itulah salah satu kita memenuhi kebutuhan murid. Jadi moga apa yang sudah kami sampaikan ini bisa menjadi bahan untuk kalian nanti praktek di kelas ya. Nanti kedepannya sudah lulus ya, bisa tahu atau bisa jadi bahan skripsi itu juga pasti. Apalagi kayaknya sekarang kalau dosen-dosen kayaknya lebih kadang teknologi di ACC ya, karena mungkin kurikulum merdeka kan pakai teknologi, banyak yang di ACC. Bu itu juga, Bu Neng, Bu siapa lagi itu tesis itu juga teknologi yang di ACC ya, kebanyakan teknologi. Jadi teknologi itu memudahkan kita, bukan mempersulit kita. Bukan. Tapi itu tadi namanya teknologi itu tidak akan bisa menggantikan guru. Ya. Tetap guru yang harus Berperan kalau kalian lebih inovatif, kalian lebih variatif belajar ngajar di kelas kan kalian senang bisa mana Iya. anak ada bakalan ninggalin kelas kan. Iya. Kalau kalian monoton gitu-gitu jelasin nyatet pasti ditinggal. Jangan ada yang bosan, apalagi kelas kinestetik itu kelas 10 tuh. Iya. Kalau begitu kamu masuk nyatet pasti ditinggal. Kalau nggak ditinggal keluar ke ngobrol. WC pasti dia gitu. WC gitu. Kan baliknya ntar kapan ya? Tapi kalau dikasih games tuh pasti seru. Andika yang kelas 10 12 8 enggak 12 7 yang Andika itu kan tidur kan kalau saya tidur. Tapi begitu saya kasih permainan kayak tadi tuh dia bangun, dikerjainnya selesai. Atau ini tugas boleh dikumpul lewat ini. Kita kasih aplikasi, selesai dikerjakan. Tapi kalau sudah nyatet pinter-pinter kita lah ya menyiasati tentang karakteristik siswa kita. Ya, Makasih. itu saja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.